Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muslim yang beriman, kisah kali ini adalah kisah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria alaihissalam adalah kaum Bani Israel yang hidup di Palestina dan lahir pada tahun 91 sebelum Masehi. Beliau merupakan salah satu dari 25 nabi utusan Allah Subhanahu wa taala yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Ketika beliau masih kanak-kanak hingga masa mudanya tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Sehingga sejarah mengenai beliau dimulai ketika akhir masa dewasa. Al-Quran merekam dan menceritakan kisah sejarah perjalanan Nabi Zakaria sebanyak 8 kali, yaitu diantaranya dalam surat Al-Imran ayat 3, surat Maryam ayat 19, dan ayat 2-11. Semasa hidupnya, Nabi Zakaria bekerja sebagai tukang kayu untuk menghidupi keluarganya. Mengenai pekerjaan dari Nabi Zakaria tersebut dibuktikan dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, Nabi Zakaria adalah seorang tukang kayu. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Nabi Zakaria adalah nabi termasyhur yang merupakan keturunan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Nama istrinya yaitu Al-Yahbi yang berasal dari keluarga Nabi Harun alaihissalam. Nama lengkap istri Nabi Zakaria alaihissalam adalah Ilyasya binti Fakub bin Kabil. Nabi Zakaria dan istrinya yang sama-sama keturunan Nabi lalu memiliki anak yang juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi, yaitu Nabi Yahya alaihissalam. Semasa hidupnya, Nabi Zakaria juga berperan sebagai pelindung dari Maryam atau ibunda Nabi Isa alaihissalam. Beliau adalah wali dari Hekal. Nabi Zakaria alaihissalam adalah sosok yang menjaga, mengasuh, dan merawat Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Beliau merawat dan menjaga Maryam bersama istrinya. Ayah kandung Maryam bernama Imran atau ulama Bani Israel yang pada saat itu mendatangi Nabi Zakaria alaihissalam untuk menitipkan anak perempuannya, yaitu Maryam. Sedangkan ibu kandung Maryam adalah Hannah binti Fakut yang juga merupakan saudara ipar dari Nabi Zakaria alaihissalam. Maryam diasuh dan dirawat oleh Nabi Zakaria dan istrinya sejak Maryam masih kecil. Meskipun bukan anak kandung, Maryam diperlakukan dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Bentuk kasih sayang kepada Maryam salah satunya adalah membuatkan tempat beribadah khusus untuk Maryam di Baitul Maqdis atau sekarang yaitu Masjidil Aqsa. Ruang khusus untuk Maryam melakukan ibadah yang dibuatkan oleh Nabi Zakaria alaihissalam bernama mihrab. Hal tersebut menjadikan Nabi Zakaria sebagai orang pertama yang tercatat dalam membuat mihrab. Pada saat kehadiran Maryam di keluarga kecil Nabi Zakaria, waktu itu Nabi Zakaria alaihissalam masih belum memiliki keturunan dari hasil pernikahannya dengan Al-Yahbi. Itulah salah satu alasan mengapa Nabi Zakaria alaihissalam dan istrinya sangat senang dengan kehadiran Maryam dan memperlakukannya layaknya anak kandung sendiri. Nabi Zakaria alaihissalam adalah salah satu dari 25 nabi yang diutus untuk mengembalikan akhlak Bani Israel di Palestina yang banyak melakukan dosa besar seperti kezaliman, kemungkaran, dan mengubah agama yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Inti dari dakwah Nabi Zakaria alaihissalam adalah menyeru kepada kaum Bani Israel untuk bertobat. Kegiatan dakwah Nabi Zakaria dipusatkan di Bait Al-Maqdis. Bait Al-Maqdis adalah tempat di mana kuil dari Nabi Sulaiman alaihissalam pernah didirikan.
Ciri dari dakwah Nabi Zakaria adalah kelemah lembutan. Beliau pun terkenal memiliki adab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lemah lembut. Meskipun dalam proses dakwah, Nabi Zakaria alaihissalam kerap menjumpai kesulitan dan jalan buntu, namun beliau cukup disegani dan dihormati oleh kaum Bani Israel karena sifat dan tutur kata beliau yang alim dan bijaksana. Cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dakwah Nabi Zakaria alaihissalam adalah beliau yang tak kunjung memiliki keturunan. Padahal usia Nabi Zakaria alaihissalam dan istrinya saat itu sudah senja. Pada momen tersebut, Nabi Zakaria alaihissalam sangatlah sedih dan bingung tentang keberlanjutan dakwah yang beliau lakukan apabila tidak memiliki keturunan laki-laki. Maryam sebagai anak angkat Nabi Zakaria alaihissalam pada saat itu juga tidak dapat meneruskan jejak dakwah beliau dikarenakan Maryam adalah perempuan. Nabi Zakaria alaihissalam dan istrinya tak pernah berputus asa dalam berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keturunan. Beliau berdoa dengan penuh kelembutan dan penghayatan. Salah satu isi doa yang dihaturkan Nabi Zakaria alaihissalam berbunyi, "Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalanku. Padahal istriku seorang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub. Dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi." Lantun Nabi Zakaria dalam doa beliau sesuai yang terdapat dalam Al-Quran surat Maryam ayat 4-6. Doa lainnya yang dipanjatkan yaitu, "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa." Quran Surat Ali Imran ayat 38. Tak pernah henti doa yang dipanjatkan oleh Nabi Zakaria dan istrinya kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai seorang anak. Begitu gigih perjuangannya dalam mendapatkan keturunan guna meneruskan syiar dakwah Nabi Zakaria alaihissalam. Meskipun banyak sekali olokan yang datang kepada Nabi Zakaria alaihissalam, bahkan dari kaumnya sendiri, yaitu kaum Bani Israel, mengatakan bahwa mereka tak percaya doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga suatu ketika, keajaiban dan mukjizat menghampiri keluarga kecil Nabi Zakaria alaihissalam. Pada saat itu, turunlah malaikat Jibril untuk menemui Nabi Zakaria alaihissalam dan memanggil beliau yang saat itu sedang sholat di mihrab. "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki yang bernama Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya." Quran Surat Maryam ayat 7. Mendengar kabar yang disampaikan malaikat oleh malaikat Jibril tersebut, Nabi Zakaria alaihissalam sontak sangat kaget dan tidak percaya. Ternyata meskipun istri Nabi Zakaria alaihissalam adalah seorang yang mandul dan mereka telah mencapai usia senja, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat dengan mengabulkan doa mereka. Nabi Zakaria alaihissalam yang masih tidak percaya lalu meminta pertanda kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang tertuang dalam Al-Quran Surat Maryam ayat 10. Dia, Zakaria, berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat." Quran Surat Maryam ayat 10. Menurut tafsir Ibnu Katsir,
Ayat tersebut menjelaskan tentang pertanda yang mengawali akan datangnya apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Zakaria alaihissalam, yaitu dikaruniai seorang anak di usia senja. Riwayat dari Ibnu Zaid, Ibnu Aslam menyebutkan, selama pertanda dari Allah Subhanahu wa taala tersebut datang, Nabi Zakaria alaihissalam hanya menggunakan lisannya untuk bertasbih dan membaca kitab. Nabi Zakaria alaihissalam menahan lisannya untuk tidak berbicara dengan kaumnya sendiri, melainkan menggunakan bahasa isyarat. Hal ini tercermin dalam riwayat yang ditulis pada kitab suci Al-Quran, surat Maryam ayat 11. Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka, bertasbihlah kamu pada waktu siang dan petang. Quran surat Maryam ayat 11. Nabi Zakaria alaihissalam selanjutnya mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk terima kasih karena doanya selama ini yang dipanjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu lahirlah seorang bayi laki-laki yang soleh pada 1 sebelum Masehi yang bernama Yahya. Yahya yang merupakan anak kandung satu-satunya dari Nabi Zakaria alaihissalam dan istrinya, lalu juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi. Nabi Yahya juga merupakan salah satu dari 25 nabi yang wajib diketahui dan diimani oleh umat muslim. Nabi Yahya alaihissalam dilahirkan ke bumi dalam waktu yang berdekatan dengan momen kelahiran Nabi Isa alaihissalam, anak dari Maryam. Namun beberapa riwayat menjelaskan jika kelahiran Nabi Yahya alaihissalam adalah mendahului 3 bulan daripada kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Yahya mulai beranjak dewasa, ia diajak oleh Nabi Zakaria untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel. Nabi Zakaria alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam juga bersama-sama melawan Raja Herodus yang merupakan penguasa Bani Israel yang bersifat zalim dan keji. Nabi Zakaria alaihissalam hidup bersama Nabi Yahya alaihissalam, walaupun Nabi Yahya sering menyendiri. Kematian Nabi Zakaria menyusul dari kematian Nabi Yahya. Dijelaskan dalam buku Kisah Bapak dan Anak dalam Al-Quran oleh Adil Mustafa Abdul Halim. Kala itu saat Nabi Zakaria mengetahui kematian anaknya dan mengetahui Allah mengubur hidup-hidup orang yang membunuhnya, dia melarikan diri menuju kebun ke Baitul Maqdis. Saat Nabi Zakaria melewati pepohonan tersebut memanggilnya, "Wahai Nabi Allah, datanglah mendekat ke sini ke arahku." Nabi Zakaria datang mendekatinya dan pohon tersebut segera membuka diri sehingga dia dapat masuk dan bersembunyi. Sayangnya ada iblis yang sedang menyaksikan persembunyian dari Nabi Zakaria. Iblis tersebut segera memotong kain bajunya. Kemudian iblis membawanya sebagai bukti keberadaan Nabi Zakaria kepada orang-orang yang sedang mencarinya. Mendengar laporan iblis, mereka pun berkata, "Kami tidak mempercayaimu." Iblis lalu menunjukkan bukti sepotong kain baju Nabi Zakaria. Sontak ketika melihatnya, mereka terkejut dan meminta ditunjukkan lokasi pohon tempat persembunyian Nabi Zakaria. Ketika mereka sudah mengetahui, mereka mengambil kapak dan menghantam pohon tersebut sampai terbelah 2. Hantaman kapak membuat Nabi Zakaria yang tengah bersembunyi terbunuh. Allah Subhanahu wa taala mengganjar Bani Israel atas kematian Nabi Zakaria dan Nabi Yahya dengan cara membunuh para pembesar mereka dan menawan ratusan orang. Dapat dilihat, Bani Israel adalah kaum yang sering membunuh nabi.
dalam surat Al-Baqarah ayat 61, "Dan ingatlah ketika kamu berkata, 'Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan di bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah.'" Dia, Musa, menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Dari sini menunjukkan bahwa sebab kematian Nabi Zakaria karena laporan iblis kepada pasukan Raja Israel. Untuk diketahui, riwayat ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayan. Ibnu Katsir mengomentari riwayat ini. Dia mengatakan bahwa hadis ini lafadznya aneh, jadi dia sangat heran jika sampai dimarfukan kepada Rasulullah. Maka ini mungkar karena menyelisihi hadis-hadis yang sahih. Dalam hadis-hadis Isra dan Mi'raj tidak disebutkan Zakaria, namun hanya disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih itu. Nabi Muhammad SAW bertemu Nabi Yahya dan juga Nabi Isa. Keduanya adalah Ibnu Al-Khala. Perlu diketahui sobat bahwa hadis-hadis ini masih diperbincangkan kesahihannya. Kendati demikian, tersebar dalam beberapa kisah Israiliyat tentang kematian Nabi Zakaria, terdapat 3 riwayat yang masyhur yang disebutkan dalam kisah Israiliyat. 1. Zakaria mendengar terbunuhnya Yahya, yang kemudian kepalanya dipenggal dan diletakkan di sebuah bejana yang terbuat dari emas. Kemudian dibawa kepada seorang raja zolim, suruhan seorang wanita pelacur. Maka ketika mendengar itu, marahlah kaum Nabi Zakaria. Bagaimanapun, Yahya adalah seorang nabi, putra dari Nabi Zakaria. Bagaimana mungkin bisa dipenggal lehernya? Kemudian kepalanya dibawa untuk menjadi mahar seorang raja. Ketika kaumnya Zakaria hendak membunuh sang raja zalim itu, raja mendahului kaum Zakaria. Si raja justru menyuruh pasukan untuk membunuh Nabi Zakaria. Maka Nabi Zakaria lari ke hutan, kemudian sampailah di sebuah pohon. Dalam riwayat yang ketiga ini disebutkan bahwa tidak ada kaitan antara Zakaria dengan terbunuhnya Yahya. Namun, riwayat ini saat Maryam bin Imran hamil dan melahirkan Isa bin Maryam, saat itu orang yang memasuki mihrab Maryam adalah Zakaria. Mulailah orang-orang menuduh 2 manusia yang sangat mulia ini telah melakukan perzinahan. Jadi, orang-orang Yahudi menuduh Zakaria telah melakukan perzinahan dengan Maryam. Yang pertama menuduh yakni Yusuf An-Najjar. Yusuf An-Najjar merupakan seorang ahli ibadah di Masjid Baitul Maqdis. Sebab itulah sobat, akhirnya Zakaria pun menjadi target pembunuhan orang-orang Yahudi, dan itu sebelum terjadi penyerangan buku Nazar yang menghancurkan orang-orang Yahudi di Palestina. Zakaria pun mendengar dirinya menjadi target pembunuhan sang raja, memilih kabur dan lari masuk ke hutan. Saat sampai di hutan, Zakaria melihat pohon. Nah sobat, meski terdapat kisah yang berbeda tentang kematian Nabi Zakaria, tetap ada kemiripan, yakni Nabi Zakaria lari ke dalam hutan dan sampai di sebuah pohon.
Subhanallah, itulah kisah dari Nabi Zakaria. Semoga kisah ini bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua ya sobat. Kalau sobat suka dengan video ini, jangan lupa dukung channel Rizky Nur Hidayah dengan cara klik like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih juga buat yang sudah dukung dan yang sudah nonton video ini sampai akhir. Rizky pamit undur diri, sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.